Ya Allah, kasihan sekali ya petani di desa Kaserangan. Ada sebanyak 200 hektar lahan persawahan telah dinyatakan gagal panen akibat adanya pendangkalan Kali Ciujung Lama yang menyebabkan banjir. Kepala Desa Kaserangan, Nurdin, mengatakan bahwa banjir seperti ini rutin tahunan. Pihaknya pun telah berupaya untuk mengatasi banjir Kali Ciujung Lama dengan cara bergotong royong membersihkan kali tersebut. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil akibat pendangkalan kali mati tersebut. Ia berharap dan meminta kepada pihak Balai Besar agar secepatnya dapat menormalisasi Kali Ciujung Lama. Bagaimana ya tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Sebanyak 200 hektar lahan persawahan telah dinyatakan gagal panen akibat adanya pendangkalan Kali Ciujung Lama yang menyebabkan banjir. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Sedih sekali sih, karena kan ya para petani udah berjuang, terus kerugiannya juga mungkin gede. Prihatin sih, karena hasil panen itu buat kebutuhan sehari-hari, tapi banyak petani yang gagal panen. Sedih ya, kita udah mengharapkan hasil ternyata nggak bisa dipanen. Menurut Anda, apa yang menyebabkan terjadinya pendangkalan Kali Ciujung Lama? Mungkin karena warga sekitar kurang aware ya, terus masih buang sampah sembarangan gitu. Kalinya samping-sampingnya kan tanah gitu ya, terus ke tengah bakal jadi lumpur gitu, jadinya kalinya makin dangkal. Itu kan lama-lama kali itu jadi dangkal karena tidak sering dikeruk ya, karena memang harus ada maintenance ya untuk kali itu. Banjir ini rutin terjadi setiap tahun. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan oleh petani untuk menghindari kerugian? Pas lagi musim hujan deras-derasnya itu jangan nanam padi dulu, karena takutnya menimbulkan kerugian yang banyak. Ya, tanamannya diganti dengan yang lebih tahan air gitu. Lapor dengan pihak terkait, dan pihak terkait itu kemudian laporkan ke pemerintah supaya ada tindakan lanjut dari pemerintahnya ya. Menurut Anda, apakah pemerintah harus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mengapa? Banjirnya kan terjadi secara rutin, jadi harus ada dari pemerintah juga untuk menanggulangi ini. Perlu ada campur tangan pemerintah juga, karena kan masalahnya sudah besar gitu. Itu memang seharusnya menjadi tugas pemerintah. Ya harusnya lebih aware kalau memang pemerintah sudah tahu masalahnya, akar masalahnya di situ. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya mungkin pemerintah lebih tahu ya langkah preventifnya ya bagaimana ya. Kayak pemerintah itu dia udah memberikan sekitar 300 kg benih padi. Ada juga dia memberikan sembako buat petani yang mengalami gagal panen. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Pemerintah harus memberikan seperti sosialisasi ataupun membuat benteng di pinggiran kalinya itu. Pemerintah lebih banyak membuat edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan ke masyarakat, kemudian ikut serta memfasilitasi kegiatan pembersihan lingkungan di masyarakat. Pemerintah juga harus ikut serta memfasilitasi gitu, biar balik lagi petani-petaninya bisa menanam padi dengan baik, nggak gagal panen lagi. Jika banjir tersebut terjadi dan rutin tahunan, maka selama itu pula petani akan mengalami kerugian. Bagaimana ya Islam menyelesaikan permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kali Mati atau Sungai Ciujung Lama mengalami pendangkalan sungai. Selain pendangkalan, Kali Mati juga mengalami penyempitan, sehingga membuat kawasan tersebut selalu diterjang banjir ketika musim hujan. Akibatnya, setidaknya ada ratusan hektar sawah di Desa Kaserangan dinyatakan gagal panen. Bencana ekologis ini terjadi disebabkan kerusakan lingkungan hidup karena daya dukung dan daya tampung lingkungan suatu wilayah tak memadai. Akar dari masalah itu, fungsi-fungsi dari ekosistem alam berubah karena masifnya pembangunan skala besar. Belum lagi eksploitasi alam sembarangan, ditambah pola hidup tak ramah lingkungan. Belum lagi penambangan di hulu hingga menyebabkan hilir rusak. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kali Mati saja, tapi di banyak daerah aliran sungai atau das yang akhirnya kerap menimbulkan bencana banjir. Tidak bisa dimungkiri, pembangunan hari ini lebih berorientasi pada profit. Hal ini menjadi lumrah karena pengaturan sistem kehidupan yang diterapkan oleh negara adalah sistem kapitalisme yang alamiahnya pasti akan berpihak pada kepentingan para pemilik modal dan oligarki.
Penguasa dalam sistem kapitalisme hanya bertindak sebagai spesialis regulator sekaligus fasilitator bagi para kapitalis oligarki. Pada level daerah, penerapan kapitalisme berdampak pada pengaturan politik keuangan daerah untuk menjalankan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal dari negara adalah upaya perlahan negara melepaskan diri membiayai beban pembangunan suatu daerah. Akibatnya, banyak praktek Pemda mencari jalan sendiri untuk pembangunan daerahnya. Salah satunya melalui izin-izin liar pembukaan lahan atau alih fungsi kawasan lindung oleh para oligarki yang tidak memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Di sisi lain, kondisi DAS yang kritis menunjukkan tidak ada perhatian serius dari pemerintah untuk memperbaiki. Pemerintah malah meminta rakyat gotong royong membersihkan sungai yang tidak menyelesaikan permasalahan. Berbeda secara diametral dengan sistem kapitalisme yang merusak lingkungan, sistem Islam justru menjaga lingkungan karena itu merupakan tempat hidup manusia. Pembangunan kawasan dan perlakuannya pada hutan dan sungai akan mengikuti maslahat manusia kebanyakan, bukan segelintir elit yang memiliki kuasa dan harta. Tidak boleh ada pembangunan yang merusak lingkungan, walaupun mengundang banyak investor. Syariat telah mengatur dengan sangat terperinci mengenai hal tersebut. Paradigma yang tegak dalam pengelolaan lingkungan harus sesuai dengan sunatullah penciptaan lingkungan sebagai habitat seluruh makhluk, sehingga sangat penting merujuk pada Islam dalam mengelolanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Islam menetapkan bahwa hubungan manusia dengan alam adalah hubungan yang saling melengkapi. Allah mempercayakan bahwa manusia adalah khalifah di bumi ini, sehingga salah satu tugasnya adalah menjaga bumi. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan burung, manusia atau hewan, maka hal itu termasuk sedekah. Muttafaq alaih. Ketika Rasulullah SAW bepergian bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bersabda, "Janganlah menggunakan air berlebihan." Sa'ad bertanya, "Apakah menggunakan air juga terhitung berlebihan?" Rasulullah menjawab, "Ya, sekalipun engkau menggunakannya di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan, tidak ada cara lain kecuali semua pihak ikut terlibat. Negara memiliki peran yang paling penting karena khalifah atau kepala negara berfungsi sebagai ra'in atau pemelihara atau pelindung yang akan menerapkan aturan Islam secara kafah. Khilafah akan menetapkan beberapa kebijakan. Pertama, mengembalikan kepemilikan SDA yang terkategori milik umum kepada rakyat dan negara yang akan mengelolanya untuk kemaslahatan rakyatnya. Karena itu, negara tidak akan memberikan hak konsesi kepada swasta. Kedua, negara akan mengembalikan fungsi ekologis dan hidrologis hutan, sungai, dan danau. Fungsi hutan sebagai pengatur iklim global sehingga pemanfaatan SDA oleh manusia tidak sampai merusak dan harus dilestarikan. Negara juga akan melakukan rehabilitasi dan memelihara konversi lahan hutan agar resapan air tidak hilang beserta sumber-sumber air lainnya. Negara akan mengedukasi masyarakat agar menjaga lingkungan, juga melakukan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Ketiga, negara akan membuat rancangan tata ruang wilayah atau RT/RW yang memperhatikan kelestarian lingkungan, memperhatikan ketersediaan kawasan hijau untuk daerah resapan air dan paru-paru kota. Keempat, memperketat izin pembangunan dan alih fungsi lahan. Memang betul alih fungsi lahan tentu perlu dilakukan, tetapi harus dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. Kelima, pengawasan terhadap izin dan operasional industri-industri swasta. Dalam hal ini, negara harus tegas memberi sanksi bahkan menutup industri swasta yang melakukan pelanggaran merusak lingkungan.
semisal penyedotan air tanah secara berlebihan, tingginya tingkat pencemaran limbah industri terhadap sumber-sumber air, tingginya emisi gas pabrik, dan sebagainya. Keenam, negara juga akan mendorong penelitian, teknologi, dan pembangunan termasuk infrastruktur yang ramah lingkungan. Negara akan mendukung penuh dengan dana dan memberdayakan para pakar di bidangnya sehingga lahir kemajuan sains dan teknologi ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Ketujuh, khilafah akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melakukan perusakan lingkungan. Dalam Islam, kejahatan ini termasuk kategori jarimah takzir yang jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa atau qadhi. Hukumannya dapat berupa jilid atau dera, penjara, pengasingan, denda, penyitaan perampasan harta, dan penghancuran barang, sesuai dengan kadar dari seberapa besar dampak dan kerusakan yang telah dilakukan oleh pelaku perusak lingkungan. Selain itu, negara akan mendukung berlangsungnya perkebunan dan persawahan milik rakyat sebagai sumber penghasilan. Apalagi hal ini berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan umat manusia yang termasuk kewajiban negara. Maka negara akan membangun infrastruktur yang mendukung pertanian dan perkebunan rakyat, seperti pembuatan irigasi, jalan, gedung penyimpanan, hingga fasilitas pasca panen. Negara juga akan memudahkan akses modal serta perhatian terhadap peningkatan skill petani agar adaptif terhadap teknologi baru. Ini semua hanya bisa terwujud di dalam sebuah negara yang menerapkan sistem aturan Islam secara kafah, yakni dalam bingkai khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab.